Halo, apa kabar Sobat Faperta? Health Promoting University Fakultas Pertanian atau HPU hadir dalam bentuk HPU Hear You. Di sini kami hadir untuk mendengarkan segala keluh kesahmu karena kami terbuka untuk kamu semuanya. Di sini, saya Happy Handayani sebagai salah satu ambasador HPU Faperta akan membawakan cerita-cerita yang telah teman-teman kirimkan sebelumnya. Di sini, saya tidak hanya sendiri karena di samping saya sudah ada Kak. Halo, perkenalkan nama saya Rati, yang dimana saya dari Rumah Sakit Puri Nirmala yang bekerja sama dengan Faperta. Selain itu, kita juga ngomongin konseling ya Kak ya? Ah ya, betul sekali Kak. Itu konseling yang katanya gratis itu ya Kak. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang konseling tersebut? Iya, jadi konseling ini tuh gratis untuk mahasiswa, tendik, dan juga dosen-dosen semuanya. Gitu. Kalian bisa banget daftar di link yang ada di Instagram HPU ya? Ya benar sekali Kak. Tinggal milih hari dan juga jamnya. Dari hari Selasa sampai hari Jumat dari jam 9 sampai jam 4 sore. Oke, menarik sekali ya Mbak Rati, karena teman-teman bisa bercerita ke Mbak Rati dengan leluasa. Mungkin nanti, jadi teman-teman yang mungkin sekiranya berminat bisa nih ngecek di link di bawah ini, nanti kita masukkan. Gitu. Nah, berbicara tentang cerita nih Mbak Rati, kemarin HPU itu juga sempat mengirimkan link untuk teman-teman bercerita di link itu secara anonim. Nah, di sini udah ada beberapa cerita yang masuk nih Mbak. Salah satunya mungkin akan saya ceritakan mengenai ini. Ada seorang yang merasa kalau kehidupan di Faperta ini itu tuh temponya kok padat sekali ya. Kayak dia merasa bangun tidur, langsung kuliah habis itu praktikum habis itu mandi, pulang kan, habis mandi ngelaprak lagi, terus tidur lagi, gitu lagi. Nanti langsung kuliah, praktikum, ngelaprak, kuliah, kayak gitu terus Mbak. Nah, dia merasa semakin bosan dan merasa sulit untuk mengikutinya gitu. Mungkin kalau tanggapan dari Mbak Ratih bagaimana nih Mbak? Saya ngebayangin kayak yang pagi kuliah, siang praktikum sampai sore, malamnya kita harus ngelaprak, makan, tralalala, terus besoknya lagi kuliah. Gitu, itu pasti sangat membosankan, bete, dan juga sangat jenuh ya. Benar sekali. Dari yang dulu kita biasanya bisa main sama teman, tiba-tiba aduh nggak bisa nih, aku ada ngelaprak. Pasti itu sangat membosankan dan sebagainya gitu. Teman-teman bisa loh menyisihkan satu waktu, entah itu di weekend ataupun 1 jam dalam sehari, 30 menit dalam sehari, dan sebagainya untuk diri teman-teman. Entah itu dengan melakukan hobi. Misalnya, aku ternyata merasa senang atau happy ketika aku main bulu tangkis. Teman-teman bisa banget untuk menyisihkan waktu 1 minggu, berapa jam atau berapa kali untuk melakukan hobinya. Lakukan hal-hal yang sekiranya membuat kita hidup. Hidup di sini adalah seperti membuat kita merasa senang dan nyaman. Entah itu bisa dengan makan enak, entah itu bisa dengan menelpon orang terdekat, ataupun hal-hal yang sekiranya mungkin teman-teman merasa kayak, aduh nulis nih kayak zaman dulu. Kalau teman-teman merasa happy dan sebagainya, nggak apa-apa. Lakuin hal-hal yang membuat teman-teman merasa senang. Walaupun mungkin dirasa, aduh kayaknya nggak ada waktu deh. Karena teman-teman mahasiswa itu kan sangat sibuk ya. Sibuk banget, yang setiap praktikum harus mengumpulkan suatu tugas mungkin dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi cari kegiatan yang sekiranya itu juga bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya seminggu sekali bulu tangkis itu sebenarnya juga tidak apa-apa ya kalau misalnya cuma 1 jam seperti itu. Jadi sesibuk apapun kamu juga harus menyediakan waktu untuk dirimu sendiri yang benar-benar membebaskan dirimu gitu ya Mbak? Iya,
atau mungkin ikut organisasi ataupun mengikuti kegiatan sosial yang sekiranya teman-teman sukai. Oh, bener banget. Jadi ternyata ada banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mengalihkan kebosanan itu ataupun untuk malah justru sebagai penyegaran ya Mbak. Siapa tahu bertemu dengan orang baru di organisasi atau ketika melakukan hobi tadi kita malah ketemu dengan orang baru, mendapatkan suasana baru seperti itu. Nah, berbicara dengan suasana baru dan orang baru nih Mbak, ada juga cerita kalau ternyata orang ini itu merasa sekarang baru dijauhi sama temannya. Dia udah kenal kemana-mana bareng sama teman-temannya, kok tiba-tiba tanpa ada peringatan sebelumnya, iya kok ditinggalkan gitu, merasa temannya menjauhi dia gitu Mbak. Gimana tuh Mbak Ratih? Oke, pasti rasanya membingungkan kan? Membingungkan ya. Ketika kita tiba-tiba nggak ada apa-apa, tapi ternyata kok dia menjauhi aku. Mungkin dia tidak membalas pesanku, mungkin dia ketemu di jalan, ketemu di kantin, tapi kok kayak nggak ada apa-apa, nggak ada tegur sapa dan sebagainya. Teman-teman bisa sekali untuk menanyakan, karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi ketika kita tidak bertanya. Jadi ketika memang ternyata dia ada temanmu, berarti kamu tidak masalah atau kamu tidak merasa terganggu ketika kamu harus menanyakan itu. Karena ketika dia temanmu, bukankah kita bisa secara jujur untuk mengekspresikan perasaan kita dan menceritakan apapun yang kita rasakan? Iya, benar. Karena itu juga fungsi teman gitu ya, Kak. Iya, jadi kita bisa bertanya ke teman kita. Namun, ketika bertanya, kita pastikan bahwa diri kita dalam kondisi yang netral. Jangan dalam keadaan marah ataupun keadaan hal-hal yang perasaan lainnya. Karena ketika kita marah, orang yang mendengarkan kita akan menangkap marahnya kita. Kayak contohnya kita di rumah. Ibu kita menyuruh kita makan dalam nada suara tinggi, dalam suasana perasaan yang kurang menyenangkan. Yang kita tangkap adalah, oh ibu sedang marah ke kita. Maka dari itu kita bisa menanyakan ke teman kita dalam kondisi perasaan kita yang netral, dan dalam kondisi teman kita juga dalam keadaan yang netral atau tidak dalam kondisi yang sedang mengerjakan sesuatu hal kayak gitu. Jadi kuncinya untuk memperbaiki hubungan tersebut ya dikomunikasikan tapi dengan kepala yang sama-sama dingin, dengan perasaan yang sama-sama netral gitu ya Kak. Kalau misalnya dari Happy sendiri nih, Kak Happy pernah nggak sih ngalamin perasaan-perasaan atau kejadian-kejadian di yang tadi kita ceritain itu? Kalau aku mungkin relate dengan keadaan yang pertama tadi nih Kak. Jadi aku ngerasa kehidupan di Vaperta ini ya, yang dimana rumpun agro itu tuh terkenal dengan lapraknya yang banyak banget. Aku sempat merasa kalau ya emang, aduh kok hidupnya gini-gini terus ya, kuliah, laprak, mandi, praktikum, tidur, itu terus. Terus akhirnya, apalagi temennya juga cuman itu aja. Jadi bosan, akhirnya aku mencoba untuk ikut organisasi dan kepanitiaan baru. Nah, kebetulan di kepanitiaan ini aku merasa tepat, jadi aku merasa ada orang baru yang memberikan aku penyegaran. Jadi aku merasa nyaman dengan mereka bisa jadi tempat aku untuk ya bercerita tentang kok aku kayak gini, oh enggak sendiri, aku juga di fakultasku juga kayak gini, oh ternyata semua sama aja ya, dan tergantung pintar-pintar kita gimana kita mengatasi hal tersebut gitu. Terus kalau Mbak Rati sendiri gimana nih Mbak? Pernahkah juga menghadapi hal-hal yang kayak tadi? Ketika saya kuliah ataupun bekerja juga mengalami hal yang monoton ya teman-teman. Kayak banyak kejadian yang membuat kita terulang, kayak aktivitas kita kuliah, bekerja, lalu pulang, lalu besoknya melakukan aktivitas yang sama seperti itu. Maka dari itu biasanya saya melakukan hobi saya, meluangkan waktu yang dimana itu untuk saya dan diri saya, atau saya atau orang terdekat saya
yang sekiranya mampu membuat saya merasa penuh ataupun mampu membuat saya merasa lebih hidup dan merasa happy seperti itu. Atau juga kadang saya bercerita ke teman saya, kayak ngebuang sampah nih yang ada dalam hati saya ngebuang perasaan-perasaan gak enak selama 1 minggu kayak gitu. Namun ketika nih Kak Happy, kalau misalnya ngerasain peristiwa-peristiwa kayak gitu dan itu ngebuat kita malah merasa kok aku akhir-akhir ini selama kurang lebih 1 minggu ngerasa sedih terus ya. Sedihnya itu sedih banget sampai nggak ngerasain rasa seneng, sampai ngerasain aduh nggak makan karena saking sibuknya, sampai ngerasain kayak tidak ada semangat untuk melakukan apapun. Itu berarti udah ada warning sesuatu hal yang ngebuat teman-teman harus banget nih sampah dalam dirinya ataupun perasaan gak nyamannya ini dikeluarin. Dengan cara apa? Bisa dengan cara datang ke profesional, apalagi teman-teman Vaperta juga diberikan fasilitas untuk layanan konseling gratis ini, atau bisa dengan cara bercerita ke teman. Kalau dicerita ke teman tapi hasilnya kok rasanya tetap ada yang ngeganjel ya? Kok ngerasa nggak enak ya? Kadang juga Kak Happy pernah ngerasain kayak gitu nggak? Iya, kadang kayak takut juga, selain ngerasa kayak gitu ya Kak, takut juga kalau saya menceritakan ini malah justru dia ke-trigger dengan cerita saya gitu. Jadi takut merasa bersalah, malah bukannya plong malah merasa bersalah gitu. Jadi lebih baik langsung cerita ke profesional ya Mbak Rati. Iya, bener banget. Kalian bisa banget daftar di website ataupun link yang akan disebarkan nanti. Atau hubungin juga ke HPU. Benar sekali, karena HPU juga memiliki kontak yang bisa teman-teman akses. Nanti kontaknya juga akan kami berikan di bawah sini. Oke, baik teman-teman. Jadi menarik sekali ya Mbak Rati, dari tadi kita udah membahas mengenai kehidupan yang monoton yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa nih ternyata. Dan ternyata untuk penyelesaiannya sendiri kita juga lebih aware aja sama diri sendiri, berikan ruang untuk dirimu sendiri untuk menjalankan hobi, baik itu mungkin sesingkat 30 menit sehari atau sekali dalam seminggu, itu ternyata perlu dan itu terbukti bisa membantu, karena seperti yang udah dilakuin Mbak Rati tadi bisa efektif gitu. Nah, selain itu terkait dengan pertemanan, agar pertemanan teman-teman itu bisa lebih erat lagi, mungkin teman-teman bisa lebih memperbaiki dari segi komunikasi ya Mbak Rati. Karena apapun itu akan ada jalan keluarnya kalau dikomunikasikan secara bersama dengan kepala yang dingin. Seperti itu yang dapat kita bahas hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk membagikan ceritanya. Bagi teman-teman lain yang juga ingin bercerita, teman-teman bisa mengakses link yang di bawah ini. Baik, itulah tadi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk membagikan ceritanya, dan terima kasih kepada Mbak Rati yang sudah mau menanggapi dengan baik begitu. Mungkin Mbak Rati ada tambahan yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Ketika ada suatu peristiwa yang dimana itu mengganggumu, itu adalah masalah serius. Ingat, kamu berharga dan kamu penting. Tidak ada hal yang sepele dari dirimu. Jadi ketika peristiwa itu mengganggumu, itu berarti adalah masalah serius. Bercerita bukan berarti kita lemah, dan bertanya mengenai perasaan kita ataupun pikiran kita bukan berarti kita tidak mengenali diri kita. Wah, terima kasih Mbak Rati atas closing statement-nya yang sangat menarik ya. Sampai jumpa teman-teman di Bincang HPU lainnya. See you!